Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan latihan soal. Ya, latihan soal yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan gerak rotasi. Ya, tapi gerak rotasi ini terjadi pada kesetimbangan benda tegar. Apa saja yang akan dipelajari pada materi kesetimbangan benda tegar? Oke, yang akan kita pelajari yang pertama adalah momen inersia. Ya, yang kedua ada momen gaya. Dan yang ketiga ada yang namanya momentum sudut. Nah, ini sudah kalian pelajari minggu lalu. Dan rumusnya juga sudah kalian tulis ya. Maka sekarang hari ini Bapak akan mengajarkan latihan soalnya. Oke, untuk soal yang pertama mengenai soal momen inersia. Oke, kita baca soalnya. Bola bermassa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm. Seperti pada gambar di bawah ini. Momen inersia bola tersebut terhadap sumbu adalah ini bolanya. Kemudian ini adalah sumbu A dan B, ya, sumbu A, sumbu B. Kemudian bola ini diputar nih. Diputar seperti ini. Nah, momen inersia benda ini berapa? Oke, kita cari ya jawabannya. Diketahui dulu. Diketahui. Ada apa saja? Pertama ada bola. Massa bolanya adalah 100 gram. 100 gram itu berapa kilo? 100 gram itu berarti 100 dibagi 1000, 0,1 kilogram. Ya, ini adalah massa dari bola, 0,1 kilogram. Oke. Berikutnya ada jarak R. Berapa jaraknya? 20 cm. 20 cm ini berapa meter sih? Berarti 0,2 meter. Ya. Nah, yang ditanyakan ada apa yang ditanyakan? Momen inersianya berapa? I-nya. Maka jawab I sama dengan M dikali R kuadrat. Atau kalau ini ada rumus K-nya ya. K-nya koefisien ya. Kita anggap koefisiennya di sini adalah 1 ya, maka tidak perlu kita tulis. Oke, M-nya di sini 0,1 dikali R kuadrat berarti 0,2 dikuadratkan. Jadi 0,1 dikali 0,04. Hasilnya 0,004 ya, atau 4 kali 10 pangkat negatif 3 kg meter persegi ya. Ini adalah jawabannya. Oke, berikutnya adalah soal momen gaya. Oke, momen gaya. Tentukan momen gaya yang bekerja pada batang tersebut ya. Oke, jadi kita simulasikan dulu ya. Jadi gini, ini ada batang ya, ada batang nih, batang kita anggap di sini batang, kita beri nama ya, di sini batang X ya. Nah, batang X ini kemudian punya titik, di titik tumpu nih, titik acuan ya. Kalau dibaratkan pulpen ini, nah di sini nih titik tumpu ya, atau di sini adalah titik acuannya. Kemudian batang ini atau benda ini selanjutnya diberi dua gaya. Gayanya ada F1 dan F2. Lihat gayanya kemana? Yang F1 gayanya ke atas, berarti ke sini nih ya. Kemudian yang F2 gayanya agak miring ya, ada sudutnya tuh 30 derajat. Maka bagaimana cara menghitung momen gaya pada batang seperti ini? Oke, kita masuk dulu ke diketahuinya ada apa saja. Diketahui ada F1 10 Newton. Kemudian ada F2 20
Newton dengan sudut F2-nya berapa? 30 derajat ya. Oke. Nah, berikutnya di sini ada, waduh, Bapak lupa nih memasukkan informasinya. Di sini jaraknya 2 meter. Dari sini ke sini 2 meter. Dari ke sini 1 meter. Ya. Berarti jarak nih berarti R. F1 ke P itu 2 meter. R F1 F2 ke P itu adalah 1 meter. Oke. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah momen gaya atau torsinya ya. Nah, maka jawab. Oke. Untuk jawabannya, saya tahu di sini karena ada 2 gaya yang bekerja, maka taunya ada 2, ada tau 1, ada tau 2. Tau total sama dengan tau 1 ditambah tau 2. Oke, tau satunya kita cari dulu nih, tau satunya. Tau 1 sama dengan F dikali R1, F1 dikali R1 ya, maka F1 nya berapa? F1 nya adalah 10. R nya berapa? R nya adalah 2, maka tau 1 nilainya 20 apa? Newton meter ya. Di sini isi 20 Newton meter. Kemudian tau 2. Oh, ada satu informasi lagi nih. Oke. Di batang tadi ini ya, batang ya, dia ditarik menggunakan M1 ya. Beda ya. Kalau misalkan batang seperti ini, kalau gambarnya seperti ini artinya ditarik ya. Tetapi kalau gambarnya seperti ini, panahnya mendorong batang, itu artinya didorong ya. Oke. Tadi gambarnya seperti ini, ditarik dengan F1. Nah, kalian bayangkan ketika dia ditarik, arahnya itu akan berlawanan atau searah jarum jam. Oke, ini batang. Kemudian kalian tarik di sini, maka gerakannya ke sini kan? Gerakan memutarnya akan seperti ini. Nah, jika kita bayangkan ini adalah gerak searah jarum jam. Kalau geraknya searah jarum jam, maka nilai dari taunya positif. Ya, berbeda dengan ketika gerakannya seperti ini, ditarik ke bawah. Ya, ketika ditarik ke bawah maka gerakannya berlawanan jarum jam, maka nilainya nanti harus negatif. Ya. Ini positif karena searah jarum jam, maka di sini positif 20. Oke, selanjutnya kita cari tau 2. Tau 2 sama dengan F2 dikali R2 dikali sin theta. Ini harus ada sinnya. Kenapa? Karena ada sudut yang menghapit antara gaya F2 dengan batangnya ya. Jadi tidak tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, maka gunakan sin theta. Oke, kita masukkan F2-nya adalah 20. R2-nya adalah 1 meter. Sin theta-nya sin dari 30 berapa nilainya? 20 dikali 1 dikali sin 30 itu adalah setengah, maka hasilnya adalah 10 Newton meter. Lihat arahnya. Karena dia ditariknya ke sini, maka dia juga akan searah jarum jam. Ya. Nah, di sini positif 10. Jadi positif 20 ditambah positif 10 hasilnya positif 30 atau 30 Newton meter. Ini adalah jawabannya. Oke. Oke, berikutnya ada soal yang ketiga, yaitu soal dari momentum sudut. Ya, nah kita baca soal dulu. Suatu benda mempunyai momen inersia 2 kg meter persegi dan berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut 1 rad per second. Berapakah momentum sudut benda tersebut? Oke, diketahui ada momen inersia, simbolnya I ya, inersia 2 kg meter persegi. Kemudian berotasi dengan kecepatan sudut. Berarti kecepatan sudut itu omega. Kan kita sudah pernah belajar dari gerak rotasi. Omeganya adalah 1 rad per second.
Maka momentum sudutnya berapa? Oke, ditanyakan momentum sudut. Maka jawab L sama dengan I dikali omega. I-nya berapa? 2, omeganya 1. Hasilnya 2. Satuannya apa kalau momentum sudut? Satuannya adalah kilogram meter kuadrat rad per second. Ya, ini adalah latihan soal untuk momentum sudut.